Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi untuk hari ini. Masih semangat untuk belajar? Kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu tentang keberagaman budaya Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat mengetahui keberagaman di Indonesia. Siswa dapat menyebutkan suku-suku yang berada di Indonesia. Siswa dapat mengetahui manfaat keberagaman. Siswa dapat mengetahui masalah akibat keberagaman budaya. Nah, kita lanjutkan untuk materi yang kedua. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa masih banyak dipakai oleh sebagian besar masyarakat di Jawa, bagian tengah dan timur. Bahkan di luar negeri pun juga terdapat penutur bahasa Jawa, di antaranya Suriname, Kaledonia Baru, Malaysia, dan Singapura. Bahasa Sunda banyak dituturkan oleh masyarakat Pulau Jawa bagian barat. Tak hanya mereka yang masih tinggal di Jawa bagian barat, tetapi juga oleh warga Sunda yang telah migrasi ke tempat lain. Yang ketiga adalah bahasa Madura. Digunakan oleh masyarakat di Pulau Madura dan kawasan pantai utara Jawa Timur, Probolinggo dan sekitarnya. Bahasa Madura juga banyak dituturkan di Surabaya dan di sekitarnya, Malang dan di sekitarnya, Kepulauan Masalimbo hingga Kalimantan. Bahasa Minangkabau. Bahasa Minangkabau dituturkan oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, bagian barat Riau, dan Negeri Sembilan, Malaysia. Selain itu, juga terdapat di berbagai daerah, karena orang Minangkabau banyak yang merantau ke luar daerahnya. Bahasa Musi. Bahasa Musi adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di sepanjang hulu dan hilir Sungai Musi, Provinsi Sumatera Selatan. Bahasa Musi dikenal sebagai bahasa Sekayu dan bahasa Palembang. Bahasa Bugis. Bahasa Bugis adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Selain itu, bahasa ini juga dituturkan oleh di daerah lain, di antaranya provinsi di Sulawesi selain Sulawesi Selatan, Kalimantan, Maluku, Papua, Sumatera, dan juga di Sabah, Malaysia. Bahasa Banjar. Bahasa Banjar adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Banjar di Kalimantan Selatan. Bahasa ini juga dituturkan di daerah lain seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Di luar negeri, bahasa Banjar juga dituturkan oleh suku Banjar di Malaysia. Bahasa ini banyak dipengaruhi oleh bahasa Melayu, Jawa, dan Dayak. Bahasa Aceh. Bahasa Aceh adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Aceh yang terdapat di pesisir sebagian pedalaman dan sebagian kepulauan Aceh. Bahasa ini dituturkan di Provinsi Aceh kecuali 3 kecamatan di Aceh Timur yang menggunakan bahasa Gayo dan 1 kecamatan di Aceh Barat Daya yang menggunakan bahasa Kluet. Bahasa Bali. Bahasa Bali adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di Pulau Bali, Lombok bagian barat, dan sedikit ujung timur Pulau Jawa. Di Lombok, bahasa Bali dituturkan terutama di sekitar kota Mataram, sedangkan di Pulau Jawa dituturkan di beberapa desa di Banyuwangi. Bahasa Betawi. Bahasa Betawi adalah bahasa yang dituturkan oleh orang Betawi di daerah Jakarta. Bahasa ini merupakan anak dari bahasa Melayu. Bahasa Betawi merupakan bahasa Kreol atau percampuran yang didasarkan pada bahasa Melayu Pasar, ditambah unsur bahasa Sunda, Jawa, Bali, Tiongkok, bagian selatan, terutama Hokkien.
Arab dan Eropa, terutama Belanda dan Portugis. Tidak ada struktur baku dalam bahasa ini yang membedakan dengan bahasa Melayu karena bahasa ini berkembang secara alami. Agama dan kepercayaan. Agama yang diakui pemerintah di Indonesia ada 6, yaitu agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Seni dan budaya. Seni dan budaya terdiri dari berbagai macam, yaitu tarian daerah, senjata tradisional, alat musik daerah, pakaian adat. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan tentang bahasa, agama dan kepercayaan, seni dan budaya. Tugas dari anak-anak dicatat ya. Yang pertama, keberagaman budaya terdiri dari titik-titik. Yang kedua, sebutkan 5 suku yang berada di Indonesia. Yang ketiga, suku yang terbesar di Indonesia adalah titik-titik. Suku yang berasal dari Sulawesi Selatan adalah. Yang kelima, suku yang terbesar di Pulau Sulawesi Selatan adalah titik. Nah, silahkan ditulis di buku tulis tema, ditulis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.